wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para peserta pesantren Ramadan, pertemuan kali ini kita akan membahas tarikh tentang Islam rahmatan lil alamin. Ya, bahasan yang kita kaji akan berhubungan dengan bahasan-bahasan lain, ya diantaranya yang waktu pertemuan sebelumnya yaitu tentang akidah. Ini juga ada sangkut pautannya dengan fikih, dengan akhlak, ya, dan materi-materi lain, semua itu ada hubungannya. Tentang tarikh Islam rahmatan lil alamin, sebelum kita langsung ke materi, ya kita bersyukur, mengucap alhamdulillah kita berjumpa lagi. Ya, salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa sehat, dapat barokah, dapat pertolongan dalam dunia Allah Subhanahu wa taala, dan serta senantiasa sukses dalam segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan ini Bapak ditemani oleh siswi kelas 10. Siapa namanya? Wida Suci dari kelas 10 IPS 1. Ya, alhamdulillah kita berjuang di sini. Tentang Islam rahmatan lil alamin, barangkali siswa tahu tentang pemahaman tentang rahmatan lil alamin. Coba yang setahu kamu apa? Ada ayat yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau Tuhanmu kecuali menjadi rahmatan lil alamin. Apa maksudnya, Pak? Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmatan lil alamin, ya. Tidak semata-mata Allah mengutus Nabi Muhammad kecuali akan menjadi rahmat. Rahmat itu artinya menjadi tali kasih sayang, pengikat tali kasih sayang lil alamin. Ada ahli tafsir yang mengartikan lil alamin itu artinya untuk semua manusia, bahwa Nabi Muhammad itu membawa tali kasih sayang seluruh umat manusia. Umat manusia ini yang dimaksud umat manusia adalah anak cucu Nabi Adam, ya. Semua umat manusia dari bangsa manapun, ya, suku manapun, semua keturunan Nabi Adam terikat kasih sayang oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tambahan tentang wali, hadis Nabi berbunyi tentang akhlak yang dibawa Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus akhlak sesungguhnya menyempurnakan akhlak mulia. Ya, hadis itu hadis, ya, dikenal oleh kita ketika kita belajar bahwa Nabi Muhammad itu memang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, secara tarikh, ya, ada hubungan dengan tarikh sejarah. Ketika Nabi diutus di tengah-tengah masyarakat yang kita istilahkan dengan masyarakat yang jahiliyah, ya, mereka bobrok secara akhlak. Banyak perilaku yang menunjukkan tidak punya adaban, ya, masyarakatnya. Berjudi, berperang, suka berperang, kemudian mengundi nasib, sampai mabuk-mabukan, dan yang perbuatan-perbuatan buruk yang lain, ya, yang terutama kesirikan-kesirikan. Ya, nah di situ Nabi Muhammad datang membawa ajaran agama yang membawa akidah, tauhid, dan akhlak yang tadi dijelaskan, ya, untuk merubah sikap masyarakat yang jahiliyah pada waktu itu. Sikap-sikap buruk yang gelap, Nabi Muhammad membawakan pencerahan terang benderang berupa ilmu tentang akidah, tentang ketuhanan, dan ilmu tentang akhlak, perilaku akhlak yang dipraktekkan. Di sana Nabi Muhammad membawa tali kasih sayang, ya, secara dakwah lemah lembut, berhadapan dengan ada tantangan, ada ancaman dan sebagainya, semuanya dihadapi sampai Nabi Muhammad alhamdulillah sukses, sehingga kita kenal
ajaran-ajaran beliau ya yang sangat indah, yang sangat eh, kita banggakan, ajaran Islam, ajaran intinya peradaban baik, nah, yang bisa mengubah pandangan dunia tentang perilaku manusia, tentang tugas-tugas pada umumnya manusia di dunia tuh dari mana ke mana ya sebagai pandangan hidup. Bagaimana perkembangan peradaban Islam hingga sekarang? Oke. Bagaimana perkembangan peradaban Islam hingga sekarang? Ya, perkembangan Islam dari dulu sampai sekarang mengalami perkembangan yang alhamdulillah ya kita terima dengan membanggakan bahwa nyampe ke kita jauh-jauh dari negeri Arab sana sampai ke wilayah Nusantara ya, bahasanya beda, peradabannya, budayanya beda, tapi Islam datang seperti tadi dijelaskan rahmatalil alamin, menjadi tali kasih sayang bagi semua umat manusia golongan manapun ya, walaupun kita dari Sunda, dari Jawa, dari Nusantara, tetap kita bisa menjadi umat pengikut Nabi Muhammad walaupun berbeda bahasa, tapi akhlaknya tetap sama ya, budayanya beda, tapi perilaku yang ditonjolkan membawa kemaslahatan kebaikan yang sama walaupun beda wilayah. Nabi Muhammad itu memimpin bangsa Arab dan memimpin bangsa Ajam. Ajam itu selain Arab, dan kita Ajam termasuknya karena kita bukan Arab ya, bukan Arab pun bisa Islam dan dipimpin oleh Nabi Muhammad. Orang Arab pun didakwahi Islam dipimpin Nabi Muhammad. Tidak ada perbedaan antara Arab dan bukan Arab. Semuanya sama bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Yang membedakan derajatnya adalah ketakwaan mereka. Ya, dakwah nyampe ke kita jauh-jauh dari sana, kita dibawakan oleh para ulama sampai pesan-pesan itu nyampe ke kita. Para ulama ya di Indonesia itu terkenal dengan istilah sejarah perkembangan Islam yang masif oleh Wali Songo. Ya, pendakwah banyak, semua umat Islam itu mendakwahkan. Nah, semua yang jadi pedagang, yang jadi pejabat, apapun profesinya, umat Islam itu menunjukkan perilaku yang baik sehingga orang lain tertarik. Nah, ini secara masifnya dakwah di kita pernah terjadi secara personal, perilaku masing-masing orang muslim yang masuk ke wilayah Nusantara terutama lebih masif, lebih terstruktur oleh guru-guru yang terorganisir, yang terencana bagus ya, sampai mengenal detil-detil budaya, kebiasaan ya, pandangan hidup dan sebagainya, yaitu dibawakan oleh Wali Songo. Ya, alhamdulillah Wali Songo itu dakwahnya lembut, Wali Songo itu dakwahnya asimilasi budaya, menghormati budaya ya, sehingga tidak ada berbenturan antara masyarakat kita dengan pendakwah ya, sehingga kita menerimanya, kita bangga tidak ada benturan apapun. Islam kita terima dengan baik dan alhamdulillah kita juga sama dengan bangsa-bangsa lain yang berbeda suku ya, yang berbeda bahasa, tapi memiliki akidah keyakinan yang sama, memiliki saudara seagama dari Afrika, dari Eropa, bangsa manapun, kalau sama-sama mengikut Nabi Muhammad, seorang muslim berakidah akidahnya Nabi Muhammad, itu saudara seagama dengan kita. Loh, bagaimana orang yang tidak seagama kita? Mereka itu kan anak cucu Nabi Adam, tetap saudara. Setidaknya mereka adalah saudara sesama manusia, anak turunan Nabi Adam. Ya, kalau orang muslim pengikut Nabi Muhammad, saudara dengan kita, saudara seagama. Kalau ada orang yang beda agama, saudara kita juga, tapi saudara sesama manusia. Tetap kita kasihi, kita sayangi, karena Islam itu menjadi tali pengikat kasih sayang semua umat manusia. Nah, di Indonesia kita beda wilayah dengan saudara-saudara kita yang lain. Sekarang kan
berbangsa-bangsa dan bernegara-negara, punya wilayah, punya bangsa, punya negara, dan kita punya wilayah di Nusantara ini, negara Indonesia, punya aturan sendiri, dan kita punya dakwah dengan metode yang khas. Dakwah Indonesia, Muslim orang Indonesia, dan kita kenal Muslim yang pola pikirnya terpengaruh dan membawakan asimilasi dengan budaya-budaya Nusantara yang baik-baik, yang cocok ya dengan kebiasaan baik kita, sehingga kita mungkin ciri-ciri khas dengan wilayah-wilayah lain, dan itu tidak menjadi apa, karena itu akan memperkaya bahwa kita itu memiliki peradaban yang mulia di atas dunia, dengan wilayah yang kita tempati, dengan agama tetap yang kita miliki ya. Terikat juga ada saudara sebangsa dan setanah air, sesama warga Indonesia kita terikat saudara, sesama warga bangsa, walaupun kita terdiri dari Bhinneka Tunggal Ika, agamanya beda, bahasanya beda, itu sama, nggak apa-apa, saudara sebangsa. Kalau saudara seagama, sesama Islam, sesama umat Nabi Muhammad, itu kita punya saudara, istilahnya ukhuwah Islamiyah. Nah, saudara sebangsa namanya ukhuwah watoniyah. Saudara sesama manusia dimanapun namanya ukhuwah insaniyah. Ya, Nabi pun begitu. Kalau kita tarik sejarah bahwa Nabi Muhammad ketika tinggal di Madinah, Nabi Muhammad kali itu menjadi pemimpin di Madinah, semacam presiden. Nah, negara Madinah tersebut sama, plural. Artinya penduduknya tidak semuanya Muslim. Nabi Muhammad memimpin dari berbagai suku, dan Nabi Muhammad memimpin dari berbagai agama. Ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, ya, ada Muslim, ya, bisa berdampingan gitu. Kok sama gitu? Di wilayah kita juga sama. Berbagai agama, berbagai suku. Nah, tapi kita bersaudara. Tidak ada benturan. Ya, kita tunjukkan bahwa Muslim itu toleransi, Muslim itu membawa damai, seperti namanya agama Islam, salamah, membawa keselamatan. Ya, dan semoga kita menjadi Muslim yang terbaik di muka bumi ini, dengan peradaban yang terbaik, dengan membawa ilmu yang membawa perubahan dunia ya, sehingga semua dunia tercerahkan. Makanya kita banyak belajar dari mulai sejarahnya, ilmunya, ya, pesan-pesannya, ya. Apalagi Indonesia ini Muslim terbesar di dunia, ya. Ya, makanya kita selama bergaul dengan siapapun, kita menunjukkan jati diri yang baik. Ketika kita mengajak kebaikan dengan cara yang baik, ya, bil hikmah, dengan cara membawa contoh-contoh kebaikan. Mungkin itu saja dulu ya pembahasan kali ini, sebab masih banyak kalau sejarah sampai kita kupas, ya, kita pelajari, insya Allah tidak kurang ilmu yang akan kita dapat, apalagi dari para narasumber ya yang top, sehingga untuk menambah ilmu kita silakan kita belajar sendiri masing-masing, dan kalau ada kesempatan kita bisa berdiskusi ya. Pada kesempatan ini sekaligus Bapak untuk menutup dengan tugas, yaitu satu, bagi peserta tadi teks ayat yang dibacakan, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Cari surat apa, ayat berapa? 1. 2. Tulis hadis yang berbunyi tadi, innama buistu liutammima makarimal akhlak, yang artinya tidaklah aku utus engkau Muhammad, sesungguhnya aku utus engkau Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Ini hadis
terkenal, sering dipelajari, populer lah. Jadi cari, dapatkan. Satu lagi, bagaimana ketika kita berdakwah? Caranya bagaimana? Dakwah yang baik sehingga kita tidak berbenturan. Oke, cari yang tersebut sampai dapat. Semoga ada hikmahnya, ada kebaikan yang kita dapat pada pertemuan kali ini, dan semoga kita nanti bertemu lagi menjelang, kebetulan menjelang puasa habis, nanti kita akan halal bihalal, ya itu tradisi kita juga. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.